Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihid daim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam wa ba'du. Qala ta'ala azza wa jal fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah Citek Jaya Mulia Serang Baru, yang seluruhnya tanpa kecuali seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat wal afiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang barokah, yang disertai hidayah yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada malam ini memasuki malam tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 November 2024. Dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, dan dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Musalla Miftahul Jannah yang kita cintai ini,
di majlis ilmu yang mulia ini. Semata-mata kita niat beribadah kepada Allah, patuh tunduk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Di samping juga kita niat silaturahim, niat memakmurkan musola, memakmurkan majlis ilmu, niat mensyiarkan serta mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, dan niat-niat baik yang lainnya yang ada di dalam hati kita masing-masing. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan ibadah, urusan pendidikan anak-anak kita, dan mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang bermanfaat untuk ibadah kepada Allah, juga untuk mensyiarkan agama Allah, di samping juga untuk memenuhi kewajiban kita terhadap keluarga kita. Dan mudah-mudahan ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau. Di antaranya perintah beliau adalah perintah menuntut ilmu agama, serta istiqomah dalam menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-371. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan 3 hal. Pertama dengan pembacaan Ummul Quran, yang kedua dengan pembacaan salawat, dan yang ketiga dengan pembacaan zikir jalalah. Yang keseluruhannya dari bacaan-bacaan tersebut pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah Fatihah dan salawat yang akan kita baca, yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang seiman dengan kita, sahabat kita, jamaah kita, guru kita, kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren, di lembaga pendidikan Islam, ataupun yang sedang bekerja. Kita doakan semoga mereka selalu disehatkan oleh Allah jasmani dan rohaninya,
zahir batinnya, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya. Semoga mereka dapat menjaga kewajiban salat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka dijadikan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina bil ihsan. Ihsanukal qadim ya hanan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah dengan pertolongan Allah, dengan ridhonya Allah, pada kesempatan taklim malam ini Al-Fakir ila rahmatillahil karim akan menyampaikan materi taklim ilmu fikih tentang 6 perkara yang mewajibkan mandi. Jadi hukum mandinya adalah wajib. Diterangkan di dalam kitab fikih mujibatul ghusli sittatun ilajul hasabati wa khurujul maniyyi wal haid wan nifas wal wiladatu wal maut. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang ngawajibaken adus iku sitatun 6. Bermula beberapa perkara yang mewajibkan mandi, yang mewajibkan adus, yang hukum mandinya wajib, tidak boleh tidak, wajib dilaksanakan. Itu jumlahnya ada 6 perkara. Yakni yang 6 perkara ini mewajibkan mandi. Adapun yang 6 perkara tersebut yang mewajibkan mandi, pertama adalah ilajul hasapati fil farji, ngabusaken hasapa ing dalem farji, memasukkan hasapa ke dalam farji. Nah, kita garis bawahi ada 2 kalimat yang perlu kita garis bawahi. Pertama kalimat hasapa, yang kedua kalimat
Parji. Mungkin kalau parji bapak-bapak sudah paham ya. Apa parji? Ada yang bilang parji katanya si Jafar berangkat haji. Singkat parji. Jafar berangkat haji. Yang pertama hasapah. Menurut para ulama ahli fikih, yang dimaksud hasapah itu bubuledna. Bubuledna alat pita laki-laki. Helmna atau kepala jakarnya seorang laki-laki. Jadi berarti laki-laki punya kepala dua ya, kepala atas, kepala bawah. Nah, itu bubuleudna jakar lalaki itu namanya hasapa. Nah, apabila itu sudah masuk, terlepas dari apakah masuknya itu disengaja ataupun tidak disengaja, asup sorangan hilok itu, atau masuknya dimasukin sama orang lain, bukan sama kita sendiri, dan masuknya itu ke dalam parji, bukan ke dalam selain parji, bukan, dan parjinya parji wanita, bukan parji binatang. Nah, apabila hasapah tersebut sudah masuk ke dalam parji seorang wanita, terlepas dari apakah keluar air sperma ataupun tidak keluar air sperma, maka hal ini mewajibkan mandi. Jadi wajib harus mandi tuh. Dan mandinya dinamakan ghuslul janabah, mandi junub. Apabila mandi tidak dilakukan setelah hasapahnya masuk ke dalam parji, lalu kemudian ia berwudu, maka wudunya tidak sah, tidak sah, karena ia berwudu dalam keadaan masih punya hadas besar, masih punya junub. Kemudian dia masuk ke dalam masjid, maka masuk ke dalam masjidnya jadi haram. Kemudian dia sholatnya pun jadi haram. Nah, itu akibat tidak mandi junub. Nah, itu yang pertama, perkara yang mewajibkan junub, yang mewajibkan mandi junub, mandi janabah, mandi seluruh tubuh basah. Jadi rukunnya mandi junub itu ada dua. Yang pertama an-niyatu, wajib niat. Niatnya nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari an jami'il badani fardol lillahi ta'ala. Artinya aku niat mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuhku, wajib karena Allah Ta'ala. Jadi wajib niat. Kalau kita mandi junub, ghuslul janabah, mandi janabah, mandi untuk menghilangkan hadas besar, wajib harus niat di dalam hati. Jadi niatnya tidak cukup diucapkan dengan lisan, karena tempat niat adalah di dalam hati. Jadi niat itu harus ada di dalam hati. Sementara lisan mengucapkan niat itu kedudukan hukumnya sunnah. Tujuannya untuk membantu mengkonsentrasikan niat yang ada di dalam hati, dibantu dengan ucapan lisan.
Berarti kalau niat mandi junubnya hanya sebatas diucapkan dengan lisan, tapi di dalam hatinya tidak niat, maka niatnya tidak jadi. Kalau niat mandi junubnya tidak jadi, berarti mandi junubnya tidak sah. Kalau mandi junubnya tidak sah, berarti nanti wudunya pun tidak sah. Salatnya pun tidak sah. Bahkan salatnya bukan hanya sekedar tidak sah, tapi salatnya dosa karena dia melakukan salat masih dalam keadaan punya hadas besar akibat mandi junubnya tidak niat di dalam hati. Jadi tempatnya niat di hati bukan di lisan. Sementara mengucapkan niat, baik niat sholat, niat wudu, niat mandi junub, dan niat-niat yang lainnya dengan lisan itu hanya sunnah saja. Tujuannya untuk membantu memantapkan niat yang ada dalam hati. Gitu. Arkanul Gusti isnani. Rukun mandi junub itu ada dua. Yang pertama an-niyatu niat. Setiap mandi junub wajib niat. Kalau tidak niat, mandi junubnya tidak sah. Jadi kalau mandi junub, mandi untuk menghilangkan hadas besar berbeda dengan mandi biasa. Enggak cukup hanya sekedar basah tubuh. Walaupun seluruh tubuh basah, tapi kalau tidak niat, maka mandi junubnya tidak sah. Nah ini penting. Jangan sampai kita melakukan sholat dalam keadaan masih punya junub. Gara-gara mandi junubnya tidak niat. Bahaya ini. Ini penting banget, ini paling mendasar ini. Setiap orang tua wajib ngasih tahu sama anak-anaknya. Boleh jadi anaknya belum paham nih tentang ini. Kasih tahu anak-anaknya tuh. Ini kewajiban orang tua. Yuk, dengerin. Kalau Jumat mah alhamdulillah ngaji langsung dia mah. Betul. Jangan ngandet. Ini saking nikmatnya ngaji, sampai terlelap, sampai enggak ingat apa-apa, enggak ingat istri, enggak ingat hutang. Saking nikmatnya ngaji ini luar biasa. Makanya kalau pengen bisa tidur, berangkat ke tempat ngaji. Insya Allah. Insya Allah. Tidurnya dapat pahala, tapi ngajinya nggak dapat ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun mandi junub yang pertama apa? Niat. Gimana niatnya? Nawaitul gusla lirab'il hadasil akbari an jami'il badani fardolillahi ta'ala. Nah niat ini nggak cukup diucapkan dengan lisan, tapi harus ada di dalam hati. Harus ada dalam hati itu. Kalau diartikan dengan bahasa Indonesia, aku niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuhku, wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun mandi janabah, mandi untuk menghilangkan hadas besar adalah takmimul badani bilma. Meratakan air ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ujung telapak kaki, termasuk 5 lubang yang ada dalam tubuh kita harus terkena air. 1, lubang rongga mulut, berarti harus berkumur-kumur dengan air tohir mutohir. Jadi kalau kita mandi junub, kita harus berkumur-kumur, karena ini rongga mulut adalah sesuatu yang masih bisa dilihat oleh mata kasat ketika kita mangap. Nah, gitu kan, mangap, kelihatan tuh rongga mulut kita. Yang kedua, lubang hidung, sebatas yang masih terlihat. Tapi kalau udah bagian dalam nggak usah. Yang ketiga, lubang telinga. Yang keempat, lubang kubul. Yang kelima, lubang dubur. Nih, jadi takmimul badan bilma, meratakan air ke seluruh tubuh, termasuk 5 lubang yang ada dalam tubuh itu terkena air. Supaya apa? Supaya mandi junubnya sah.
Kalau umpama ada sehelai rambut saja tidak terkena air, mandi junubnya nggak sah. Kalau mandi junubnya nggak sah, kemudian berwudu, wudunya nggak sah. Kemudian sholat, sholatnya nggak sah, bahkan sholatnya dosa. Karena melakukan sholat dalam keadaan punya hadas besar. Itu dilarang oleh Allah. Kita nggak boleh menghadap Allah di dalam sholat dalam keadaan kita punya hadas besar. Makanya syarat sah sholat yang pertama harus suci dari hadas kecil, hadas besar, dan dari berbagai najis. Baik pada badan, pakaian, atau tempat sholat harus suci. Karena kita akan menghadap zat Allah yang maha suci. Kitanya harus suci. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu rambut disemir dengan semir warna hitam. Itu semir warna hitam itu tebal, bisa menutup zatnya rambut, sehingga ketika bermandi junub itu zatnya rambut tidak terkena air karena terhalang oleh semir yang berwarna hitam. Itu mengakibatkan mandi junubnya nggak sah. Makanya bagi bapak-bapak ya yang sudah beruban rambutnya, baik rambut kepala, baik rambut kumis, rambut jenggot, rambut-rambut yang lainnya sudah beruban, udah nggak usah disemir, nggak usah. Itu peringatan dari Allah supaya kita mulai fokus ibadah kepada Allah, jangan genit terus. Gitu. Itu kalau disemir dengan semir warna hitam yang tebal bisa penutup rambut. Ketika punya hadas besar, mandi junubnya nggak sah itu. Dan kita dilarang menyemir atau mencat rambut dengan warna hitam yang tebal. Itu yang pertama. Yang kedua ya, menyempurnakan atau meratakan air ke seluruh tubuh. Itu rukun mandi. Nah, dua rukun mandi ini wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi atau hanya dipenuhi salah satunya saja, maka secara hukum mandi junubnya dinilai tidak sah. Baik, kita kembali. Jadi yang pertama, perkara yang mewajibkan mandi junub atau mandi janabah adalah ilajul hasafati bil farji, memasukkan hasapah ke dalam farji, terlepas dari apakah keluar air mani atau tidak. Tapi kalau itu anu bulut agak asup, wajib mandi. Kecuali kalau hanya sekedar nongol di pintunya, baru assalamualaikum, belum masuk. Assalamualaikum. Udah ada yang jawab di dalamnya. Waalaikumsalam. Papa jangan masuk. Aku lagi tidur, jangan diganggu. Oh, ternyata lagi hamil istrinya. Cek papa teh, bapak hayang ngasakeun, hayang ngolotkeun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu wa khurujul mani, keluar air mani, keluar air sperma. Ini perkara yang mewajibkan mandi junub, mandi janabah, mandi adus. Baik keluar air spermanya sedikit atau banyak, sengaja atau tidak sengaja, keluar spermanya oleh diri kita sendiri atau oleh orang lain atau oleh istri kita, atau keluar spermanya di dalam mimpi, tidur mimpi, lagi tidur mimpi. Mungkin setiap kita di masa puber mungkin pernah mengalami mimpi seperti itu. Itu namanya ihtilam, mimpi jima. Karena itu tanda-tanda balik itu, termasuk tanda-tanda balik itu, di antara itu bermimpi jima, al-ihtilam, bermimpi jima. Nah ketika kita bermimpi, mimpi jima, kemudian
dari akibat mimpi jima tersebut mengeluarkan air mani. Begitu bangun, kita lihat nih celana, kok ada yang warna apa ini putih-putih begini. Dicium, baunya kayak bau apa ya? Sagu ya? Ini apa ya? Nah itu air sperma itu keluar ketika kita mimpi dalam tidur. Nah itu mewajibkan walaupun itu keluarnya dalam mimpi, tidak disengaja, apalagi disengaja, bahkan keluarnya sama orang lain, itu tetap mandi junub. Ya, misal istri kita lagi head nih, kan lagi head nggak boleh diistimtakan, nggak boleh dijimakan, tapi kita lagi pengen, ya gimana caranya supaya itu keluar? Ya sama istri kita boleh itu. Yang nggak boleh sama tangan kita sendiri, itu namanya onani, nggak boleh. Itu jinah tangan itu. Daripada sama tangan sendiri, mendingan sama tangan istri. Ini bukan jorok ini berkaitan dengan hukum, harus paham ini. Itu. Ini ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, perkara yang mewajibkan mandi adalah wal haidu. Ini khusus bagi perempuan. Perempuan keluar darah haid. Apa itu darah haid? Damul khariju min farjil mar'ati ala sabri syihah. Darah haid itu menurut para ulama ahli fikih adalah damul khariju min farjil mar'ati ala sabri syihah. Darah kotor yang keluar dari farji seorang wanita dalam keadaan sehat, itu darah haid. Keluarnya darah haid itu mengakibatkan seorang wanita mandi junub, mandi adus apabila sudah darah haidnya sudah bersih, sudah tidak keluar lagi. Niatnya nawaitul gusla lirafil hadasil akbari an jamil badani minal haidi fardholillahi ta'ala. Itu niatnya bagi wanita yang mau mandi junub setelah darah haidnya bersih. Nah, selama atau sepanjang istri kita masih mengeluarkan darah haid, itu nggak boleh diistimta, nggak boleh dialap suka, nggak boleh dijima. Menurut para ulama, itu kalau dijima dan jadi anak, umpama dijima jadi anak, berarti air sperma sang suami dengan air sperma istrinya itu campur dengan darah kotor, itu akan mengakibatkan penyakit. Biasanya anaknya itu kepalanya suka borokan, menyanan. Nah, karena itu percampuran air sperma yang hukumnya suci dengan darah haid yang hukumnya najis, itu najis. Dan itu haram menjimanya, nggak boleh. Nah, wanita yang keluar darah haid, apabila darah haidnya sudah bersih, sudah tidak keluar lagi, maka baginya diwajibkan mandi. Ini yang ketiga. Yang keempat apa kira-kira, coba ayo. Yang keempat kira-kira apa ayo? Yang mewajibkan mandi. Tadi yang pertama apa? Masih ingat? Yang pertama memasukkan hasafah ke dalam farji. Yang kedua keluar air mani, disengaja ataupun tidak disengaja, sama diri sendiri ataupun sama orang atau bahkan di dalam mimpi, tetap mandi junub. Yang ketiga haid. Yang keempat nipas, keluar darah nipas. Darah nipas itu apa? Ada yang tahu darah nipas? Damul khariju min farjil mar'ati ba'da wiladati. Nah, ini definisi atau pengertian darah nipas. Artinya darah nipas itu darah yang keluar, darah kotor yang keluar dari farji seorang wanita setelah ia melahirkan anak, melahirkan bayi, itu keluar darah. Nah, apabila seorang wanita darah nipasnya sudah berhenti, sudah bersih, maka baginya wajib mandi. Darah nipas itu paling sebentar majatan, sakeceretan, ceret, udah langsung berhenti. Majatan itu darah nipas. Umumnya wagolibuhu, biasanya lamanya darah nipas itu arba'una yauman,
40 hari, 40 malam. Nah, kalau istri telah melahirkan keluar darah nifas, maka selama 40 hari 40 malam suaminya harus puasa. Tahan. Jangan jajan keluar. Tahan. Dan wa aksaruhu. Dan batas maksimal ukuran darah nifas yang paling lama situna yauman, 60 hari, berarti 2 bulan puasa tuh. Entar wajiban lah hiji. Dua. Jadi adu kolot ke nifas, berarti adu orang gitu kan. Hore tak hore. Hiji kita seepat lah. Pandahari esok nambah tuh. Nah itu yang berapa? Keempat ya. Yang keempat. Yang kelima, perkara yang mewajibkan adus apa? Wal wiladatu, beranak, ngajuru, ngababarkeun. Nah, kemudian yang terakhir wal mautu, yang keenam maut, kematian. Apabila seseorang mati, maka orang yang mati wajib dimandiin. Wajib dimandiin. Gitu. Nah, yang memandikan niat. Niatnya jangan nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jamil badani fardholillahi taala. Nah, kalau niatnya seperti ini berarti yang mau mandi dia, bukan mayit. Berarti dia bukan mau mandiin mayit, dia mau mandi sendiri. Bagaimana niat memandikan mayit? Ayo. Ini harus tahu. Ya, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Aku niat memandikan mayit laki-laki ini fardu kifayah wajib karena Allah Ta'ala. Jadi gini, kalau mayitnya mayit laki, niatnya begini, nawaitu an agsila hajal mayit fardu kifayatin lillahi ta'ala. Ini harus tahu. Karena kita punya anggota keluarga. Orang tua kita mati, maka kita yang harus memandikan anaknya. Kalau yang matinya bapak, anak laki-lakinya memandikan. Kalau yang matinya ibu, anak perempuan yang memandikan. Ulah asal ngaman dia digosok-gosok, niat heula, niat. Nah, hukum memandikan jenazah fardu kifayah. Kalau jenazah tidak dimandiin, tidak ada yang memandikan, maka seluruh yang sudah mukallaf di kampung itu dosa. Semuanya dosa. Nah, kan kewajiban orang yang hidup terhadap yang mati ada 4. 1 memandi ghuslul janazah. 1 memandikan jenazah. Yang kedua wakafnuhu, mengkafani jenazah. Yang ketiga menyolatkan jenazah. Yang keempat menguburkan jenazah. Dan itu pasti semuanya akan kita alami. Kita akan seperti itu. Kalau hari ini kita memandikan jenazah, keluarga kita, anggota keluarga kita, boleh jadi besok atau lusa giliran kita yang dimandiin sama orang lain. Cuma belum datang aja gilirannya, tapi insya Allah kebagian semuanya giliran. Artinya kita harus ingat mati. Karena kalau kita lupa mati, maka kita akan banyak berbuat dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mayitnya laki-laki, nawaitu an agsila hajal mayit fardu kifayatin lillahi taala. Tapi kalau mayitnya perempuan, mayit yang akan kita mandiin perempuan, niatnya agak sedikit beda. Niatnya begini, nawaitu an agsila hajihil mayitati. Karena itu perempuan jadi mu'anas. Hajihil mayitati. Kalau mayit kan mujakar. Kalau mu'anas mayitati. Haji, kalau haja mujakar. Kalau mu'anas hajihi. Jadi kalau mayitnya perempuan, nawaitu an agsila hajihil mayitati fardu kifayatin lillahi ta'ala. Pertanyaan saya, bagaimana kalau umpama mayitnya bencong? Gimana niatnya? Hajal mayit apa hajil mayitati? Ayo.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada 6. 1. Memasukkan hasapah ke dalam farji. 2. Keluar air mani. Ketiga, keluar darah haid bagi wanita. Keempat, keluar darah nifas bagi wanita setelah ia melahirkan. Kelima, melahirkan atau wilada atau bersalin. Dan keenam, maut, kematian. Itulah 6 perkara yang mewajibkan adus. Kesimpulan yang kedua, rukun mandi ada 2. 1, niat. 2, meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi lamun cek orang Sunda mah mandi junub. Jadi kudu lantis. Nah lantis teh sih basah kuyupnya. Jadi jangan sampai ada sehelai rambut pun atau sehelai kumis atau sehelai itu tuh yang di dalam kolor tuh sehelai tah terkena cai. Harus kena air semuanya itu. Gitu. Para jamaah, demikian talim kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam talim yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai daya, sehingga kita oleh Allah semakin diberi paham tentang hukum-hukum agama. Amin. Karena kita enggak cukup ibadah kepada Allah tanpa ilmunya. Jadi kita harus paham ilmunya. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sayangilah mereka sebagaimana mereka
mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Ya Allah, barokahkanlah untuk kami apapun yang telah Engkau berikan kepada kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat-hajat kami, baik hajat dunia dan akhirat. Mudahkanlah dan lancarkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia dan akhirat. Dan ijabahlah setiap doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.